salam kesehatan. Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, murah rezekinya. Apa kabarnya semuanya? Ayo tetap aktif selalu untuk nonton video aku di Antika Official. Gimana di video aku kali ini aku mau bikin itu relaksasi atau terapi pijit untuk kram bagian otot. Kamu pernah nggak ngerasain kram kebas di bagian kaki di saat bangun tidur atau kelamaan duduk? Itu kadang-kadang kita terasa kram, bisa jadi otot kita tuh mungkin terlalu tegang, kurangnya gerak, apalagi kalau kita kurang berolahraga atau salah tidak melakukan pemanasan saat olahraga, bisa jadi cedera, itu bisa jadi kram pada bagian kaki. Pasti pernah dong ngalaminnya, apalagi kalau lagi enak-enak kita tidur, tiba-tiba kram, kebas gitu kan. Ya itu jangan dibiarin ya. Kalau obat kadang-kadang boleh juga kita konsumsi obat. Kan ada kan biasa kalau jual di apotek atau kayak gitu kan obat-obatan. Tapi secara alternatif kayak gini bisa juga ya. Kita utamakan tuh pijit bagian lutut. Kalau kamu merasa sering kebas atau kram bagian otot di saat kamu bangun tidur atau kamu karena kebanyakan duduk, boleh lakukan bagian lutut. Bagian lutut tuh yang di tempurungnya sama di bagian bawahnya kita pijit. Mijitnya seperti kayak gini ya, ditekan-tekan. Soalnya otot bagian ini kan menyatu juga di bagian otot kaki. Habis itu kita lanjut lagi nih, pijitan di bagian betis kaki. Ini bukan dipijit ya, ini kayak dicubit-cubit gitu. Tapi hari ini aku pakai minyak pemanas dulu ya, minyaknya rada-rada hangat. Boleh pakai minyak yang ada efek-efek jahe atau yang hangat-hangat. Ada kan minyak-minyak urut pijit yang mengandung panas gitu kan. Kalau ada, seperti ini ya, kita pijit secara berkala, terus ulang-ulang kayak gini terus ya. Nggak usah diurut. Karena ini kita bukan lagi pijit tentang capek ya, tapi tentang kram. Kram otot di bagian kaki di saat bangun tidur atau di saat kita lagi duduk. Ada kan kalau kita duduk nonton TV berjam-jam, tiba-tiba sekali bangun tuh tiba-tiba kram, tiba-tiba kebas kayak gitu kan rasanya kan. Boleh kita lakukan. Kita cubit-cubit. Ini kan seperti menarik-narik urat-urat otot-otot kita di bagian kaki. Boleh kita lakukan sering. Ini kita lakukan boleh seminggu 3 kali atau kalau mau setiap hari juga boleh, tapi kita lakukan boleh pagi ataupun sore ya, sesempat kita lah pokoknya ya, gimana enaknya kayak gitu ya. Ya buat kamu semuanya ya, boleh dicobain ya kalau memang bener-bener kamu pernah ngerasain. Karena kalau aku sih karena biasa kalau kebanyakan duduk kata apa tuh sering kalau namanya kram. Kalau udah nama kram sih semua orang pasti pernah ngerasain. Kadang-kadang tuh suka diabaikan ya kalau namanya kram. Habis itu kita lanjut lagi tuh pijit di bagian di antara di bawah mata kaki kayak gitu. Itu juga bisa mempengaruhi otot-otot kaki kita supaya nggak sakit gitu, nggak hilang tiba-tiba kebas atau apa kayak gitu kan. Nggak usah kita biarkan. Tuh, pijit di bagian seperti ini. Lanjut lagi, pokoknya kanan kiri ya. Kalau kita merasa, kalau udah kram itu memang rasanya tuh kurang enak. Soalnya kan kalau udah kram mata pakai gitu kan, rasanya tuh nyut nyut, mau bergerak mau apa tuh rasanya sakit banget.
Hai ya, buat kamu semuanya yang udah selalu mampir, yang sudah selalu hadir di video aku, yang udah ngasih motivasi, komen-komennya atau apa kayak gitu ya, aku ucapin terima kasih banyak ya yang udah mau hadir, yang sudah like, komen. Buat kamu juga tetap sukses selalu ya, sampai ke depannya. Selalu kita jaya bersama-sama, saling mendoakan dan saling berbagi doanya. Ada lagi kan, kalau kita merasa kram itu kan kadang-kadang nggak bisa jalan kan rasanya, aduh kayak gimana gitu ya. Nah, kita usahakan coba seperti ini kita jalan jinjit atau kita seperti jinjit secara berkala, pelan 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 kayak gitu kan. Jinjit dari maju depan kita coba terus ya. Kalau kadang-kadang kok udah kram di bagian kaki itu kan rasanya sakit kan. Biasa orang biasa sampai diikat gitu ya, diikat pakai getah atau pakai tali atau apa supaya dia cepat hilang kebasnya atau keramnya. Tapi sebenarnya kita harus bisa juga menggunakan secara ini, kita berjalan dengan tumit secara berapa kali kayak gitu. Mungkin akan mengurangi rasa sakitnya kayak gitu. Oke. Habis itu kita tetap ada lagi lanjut. Boleh dicobain ya buat kamu semua karena ini memang benar-benar kita udah aku cobain juga. Boleh coba. Dan ini juga pijitan bagian kaki. Kalau udah terasa kesemutan banget ya. Kalau udah kesemutan banget, kita pijit di bagian boleh kamu minta tolong sama anak kamu, teman kamu, istri kamu atau suami kamu atau teman kamu lah yang ada gitu kan. Pijit di bagian setiap ujung-ujungnya jari. Kalau kita merasa kram itu mulai datang, pijit bagian ujung-ujung jari, urut-urut secara pelan-pelan kayak gini ya. Hmm, boleh dicobain karena ini memang benar-benar mm, membantu banget di saat kita benar-benar kram atau kebas. Boleh pakai balsem, boleh pakai minyak kayu putih, pokoknya yang menghangatkan biar dia itu cepat cepat bereaksinya gitu kan, biar nggak lama-lama kita merasakan kram. Memang sih kram nih kadang-kadang ada yang sampai 15 menit, 10 menit lah paling lama, tapi itu lumayan lama juga ya kalau kita biarin. Makanya harus kita urut-urut di bagian seperti ini. Kadang-kadang nggak disentuh aja kadang-kadang sakit ya, tapi makanya harus menyentuhnya itu kita utamakan di bagian jari-jarinya kaki aja. Tuh diurut pakai jempolnya apa kayak gitu ya. Oke, buat semuanya, buat teman-teman aku yang udah hadir hari ini nonton video aku kali ini, semoga bermanfaat ya di video aku kali ini karena ini tentang kesehatan yang sangat penting banget ya, apalagi saat kita bangun tidur tiba-tiba kram, tiba-tiba kebas, jadi kan gak enakan, jadi boleh dicobain. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Salam kesehatan. Ketemu lagi di channel aku di Antika Official. Bye bye, you.